Puji Tuhan, haleluya. Biarlah hati kita, pikiran kita terfokus hanya kepada Tuhan. Sebab begitu besar kasih kebaikannya kepada kita semuanya yang melimpah di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik.
Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami umat-Mu menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, sebab Engkau Allah yang baik, yang begitu mengasihi kami. Kami tidak dapat membalas semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, selain dengan pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami serahkan peribadahan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau dengan kuasa-Mu yang tak terbatas boleh menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga hati Tuhan disenangkan, berkat-Mu dicurahkan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya umat Tuhan. Kembali lagi kita dalam kemurahan Allah. Saat ini kita akan memuji nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita siapkan tanah hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman yang hidup yang akan menghidupkan
kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Tuhan, kami percaya janji-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami berjalan sendiri. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, hamba Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami semua di dalam urapan-Nya Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama pagi hari ini. Walaupun ibadah kita untuk sekian kalinya kita harus melalui online. Tetapi saya yakin di mana saudara berada, kalau saudara beribadah dengan benar, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Itulah sebabnya biarlah pagi hari ini kita mau belajar kembali kebenaran firman Allah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, biarlah kita mau berusaha supaya hidup ini ya menjadi lebih baik. Haleluya. Sebab ini juga menjadi kerinduan Tuhan kepada kita bersama supaya hidup kita itu semakin baik. Coba saya akan lihat dulu di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 sampai ayat 16. Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat 16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, sejak dulu sampai sekarang ya, orang selalu ragu tentang hari masa depannya, ya. Yang dibayangkan seringkali adalah keadaan yang mungkin lebih sukar, lebih susah, atau lebih sulit, ya. Keadaan yang mungkin lebih gelap dan sebagainya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus juga pernah melihat, ya, bagaimana pikiran orang-orang banyak, ya, selalu membayangkan bahwa masa depan itu selalu dinyatakan mungkin kurang baik dan sebagainya. Sehingga timbul satu kekhawatiran, timbul satu ketakutan. Karena apa? Berpikir bahwa masa depan itu tidak akan baik. Masa depan itu suram, seolah-olah seperti itu. Tetapi berbeda dengan Paulus. Kalau kita baca ayat-ayat tadi, ya, bagaimana Paulus bisa melihat hari-hari depannya atau masa depannya, ya, merupakan masa depan yang penuh dengan kesenangan bagi dia. Merupakan masa depan yang penuh harapan, ya. Dia merindukan, dia meyakini bahwa masa depannya itu akan penuh dengan sukacita, ya. Karena dia tahu, ya, kalau hidup ini, ya, atau hidup masa depan itu akan lebih baik daripada hidup yang masa sekarang. Nah, saudara, untuk membuat
masa depan kita menjadi masa depan yang baik, yang penuh harapan dan sebagainya, ya. Paulus mengajak kita lewat pembacaan ayat ini, ya, untuk membangun tiga sikap, ya, dalam hidup ini. Yang pertama, saudara, kalau kita tadi baca di dalam ayat ini, di dalam ayat 12, ayat 12 sampai 13a. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Lewat pembacaan ini, Paulus ingin mengingatkan kita supaya jangan kita itu, ya, dalam hidup ini selalu merasa cukup dengan apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita capai. Ya, seringkali banyak orang merasa, wah saya sudah mencapai semuanya, saya sudah puas, saya sudah bisa mencapai semuanya, sudah puas dengan apa yang sudah dicapai. Ya, saudara, dikatakan bukan seolah-olah aku telah mencapainya atau telah sempurna, kata ayat ini. Tetapi biarlah kita tidak merasa cukup, ya, dengan apa yang sudah kita buat. Sebab kalau kita merasa cukup, saudara, ini akan mempengaruhi dalam dinamika hidup kita. Semuanya akan berhenti karena kita merasa sudah cukup, ya, sudah nggak perlu lagi, sudah cukup. Nah, saudara, berhenti berpikir misalnya. Kalau seseorang berhenti berpikir akan menyebabkan orang jadi cepat pikun, bukan? Ya. Seringkali sekarang, saudara, di masa-masa orang ada di rumah, banyak teka-teki atau apa ya yang sedang dikirim di WA supaya kita berpikir, katanya, ya, daripada bengong di rumah supaya berpikir, sehingga ada mungkin TTS dan sebagainya, sehingga maksudnya supaya kita itu enggak berhenti berpikir. Nah, kalau orang berhenti berpikir akan menyebabkan menjadi pikun lama-lama. Nah, itulah sebabnya kalau berhenti berpikir bisa juga orang menjadi pikun dan sebagainya. Nah, saudara, kalau kita mungkin merasa, oh saya sudah cukup kok, semuanya sudah cukup, ya, sehingga membuat kita menjadi malas untuk mengerjakan sesuatu, berhenti untuk mengerjakan sesuatu karena sudah merasa cukup. Nah, saudara, Paulus berkata, ya, kalau saudara perhatikan ayat selanjutnya di ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dikatakan di ayat ini, ya, melainkan aku mengejarnya, ya. Saudara, Paulus berkata, aku mengejarnya, berarti dia tidak merasa cukup dengan apa yang sudah dia kerjakan. Dia enggak berhenti di situ, tetapi dia mencoba untuk tetap mengejar. Mengejar apa? Masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang Paulus imani bahwa masa depan itu adalah masa yang lebih baik dari masa yang sekarang. Ya, sehingga dia tidak merasa untuk berhenti, tetapi dikatakan dia mencoba mengejarnya. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya yakin Yesus pun akan menjamin, ya, seseorang atau anak Tuhan yang mencari dengan sungguh-sungguh. Firman Allah berkata dia akan meraihnya. Coba kita lihat dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat 8. Matius 7 ayat 7 sampai ayat 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Apa yang Yesus katakan? Ya, Yesus ingin memberikan kita satu kerinduan untuk terus meminta, terus mencari, bukan berarti merasa sudah puas sehingga berhenti, ya. Tetapi di sini dikatakan masih terus mencoba untuk mencari, meminta, dan dikatakan orang yang mencari akan mendapatkan. Yang mengetuk pintu akan dibukakan pintu. Ada satu harapan kalau kita tidak diam, kalau kita tidak merasa puas dengan apa yang kita sudah terima. Ya. Sebab Yesus mau kita bergerak terus, maju, sehingga kita akan lebih baik dari yang kita sudah lalui. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal-hal yang Paulus ajarkan kepada kita, ya, yang seperti tadi dalam Filipi, coba saya akan membaca di ayat 13b. Ayat 13b. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Paulus ingin memberikan kepada kita, mengajar kepada kita supaya kita ini punya sikap, ya. Tidak terus, ya. Seringkali kita terus terbawa dengan masa lalu. Tetapi Paulus berkata, aku melupakan yang lalu, masa lalu, ya. Seringkali banyak orang, ya, merasa bangga dengan masa lalunya, yang diceritakan terus dengan masa lalunya. Mungkin masa lalu yang jelek atau masa lalu yang baik selalu diceritakan tentang masa lalunya. Nah, saudara, ini yang seringkali dilakukan oleh manusia. Tetapi Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Seringkali kejayaan atau kesuksesan di masa lalu, ya, yang dulu mungkin menguntungkan, ya, sehingga kita selalu terbawa dengan masa lalu. Tetapi Paulus berkata, ya, di ayat 4 coba. Di ayat 4 di ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan dan sebagainya. Saudara, maaf saya salah baca ini saudara. Filipi pasal 3 ya, maaf, bukan pasal 2. Pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Maaf saudara. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat dan sebagainya. Kalau saudara perhatikan, Paulus berkata, aku punya alasan kalau aku mau membanggakan yang masa lalu, yang dulu, kejayaannya atau keberhasilannya, bagaimana dia bersikap dan sebagainya. Bahkan dia berkata, berapa kali aku juga mungkin mengalami karam kapal dan sebagainya. Tetapi Paulus itu melupakan segala yang di belakang. Kejayaan masa lalu dia lupakan. Bahkan dia berkata, ya, itu bahkan sekarang bagi saya adalah sampah, ya. Sekarang kuanggap sampah, kata Paulus. Coba
ayat 7 saya akan bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya. Paulus berkata, semua itu yang dulu membanggakan, kuanggap rugi. Ya. Kuanggap itu sampah karena pengenalan akan Kristus. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, membanggakan kejayaan masa lalu dan sebagainya itu nggak perlu. Kita nggak perlu kembali ke belakang. Tetapi Paulus berkata, aku berlari mengarahkan pandangan ke depan. Sebab dia tahu masa depan itu akan lebih baik dari masa yang sekarang. Dia mengimani itu. Dia konsentrasi ke depan. Dia lebih mau memberikan satu sikap untuk lebih memperhatikan ke depan daripada kembali ke belakang. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali ya, kegagalan atau kepahitan masa lalu ya, atau juga saudara seringkali kita masih mengingat-ingat ya kegagalan dulu, kepahitan yang kita alami dulu, mungkin ada sakit hati dan sebagainya, ya. Kalau kita ingat, kita kembali ke belakang, ya, itu tidak menolong kita. Malah justru memperburuk, ya. Mungkin perasaan kita, ya, emosi kita teringat kembali hal yang kemarin. Sehingga itu akan mempengaruhi langkah kita ke depan. Tidak akan menolong, ya. Itu tidak akan menolong. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, memang semua orang pasti punya masa lalu, ya. Semua orang punya masa lalu, punya pengalaman di masa yang lalu. Tetapi masa lalu itu tidak bisa dirubah. Baik itu masa lalu yang baik ataupun masa lalu yang buruk, tidak bisa dirubah, ya. Masa lalu itu di luar jangkauan kita, ya. Sudah di luar jangkauan kita. Kita nggak bisa kembali lagi ke belakang. Tetapi mari kita mau arahkan pandangan kita yang ke depan. Ya, bahwa ada harapan di depan. Ada masa depan yang penuh harapan. Yang perlu kita konsentrasi di sana. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti tema saya tadi katakan. Biarlah hidup ini akan lebih baik dari sekarang. Kita punya keyakinan bahwa kita akan lebih baik ke depan. Di masa depan kita akan lebih baik. Haleluya. Ada 3 hal saudara yang tidak bisa kembali. Ya. Yang pertama adalah waktu yang sudah berlalu itu tidak akan pernah kembali lagi. Ya. Waktu yang sudah lewat. Tadi kita sudah lewati waktu. Itu kita nggak bisa kembali lagi ke belakang. Tidak bisa kembali kepada waktu yang sudah lalu. Ya. Di depan kita ada waktu yang sedang kita hadapi sekarang. Begitu juga dengan perkataan. Kata-kata yang kita ucapkan dari mulut ini itu tidak bisa ditarik kembali. Gak bisa kita akan mengulang kembali atau mungkin kita anggap itu bisa kembali lagi. Ya, itulah sebabnya hati-hati dengan perkataan ini. Ya, dengan kata-kata kita. Sebab kita tidak bisa kembali lagi. Ya, karena kata-kata yang sudah diucapkan atau disampaikan itu tidak bisa kembali lagi. Lalu hal yang ketiga yang tidak bisa kembali lagi adalah kesempatan. Saya yakin setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengiring Tuhan, ya, pasti Tuhan memberi satu kesempatan kepada kita. Ya, seringkali kesempatan itu sudah datang kepada kita, tetapi kita tidak ambil kesempatan itu, maka kesempatan itu tidak akan kembali lagi. Ya, tidak akan kembali lagi. Itulah sebabnya hati-hati setiap kali Tuhan memberi kesempatan untuk kita lakukan. Jangan kita menganggap remeh, jangan kita mengabaikan. Tetapi kita ambil perhatian sebab setiap kesempatan yang Tuhan beri berarti ada rencana Tuhan buat kita. Tuhan ingin kita akan lebih baik. Tuhan ingin akan hidup kita itu jauh lebih baik. Haleluya. Dari hidup yang kita sudah jalani. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu berfokus, ya.
perlu berfokus kepada masa depan. Ini yang Paulus inginkan, supaya kita bersikap ya lebih berfokus kepada masa depan ya. Fokus kepada masa depan. Coba kita kembali ke Filipi itu tadi. Filipi mulai dari ayat 13 sampai 14 saya akan baca kembali. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, ayat ini berkata, ya, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, ya, untuk memperoleh hadiah. Saudara, Allah sudah mempersiapkan setiap kita masa depan yang penuh harapan. Bisa berkata amin, saudara? Amin. Haleluya. Masa depan yang penuh harapan. Itu yang Allah rindukan, yang Allah ingin persiapkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa Dia menginginkan kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Ya, Dia akan mempersiapkan kita. Dia akan merancang kepada kita masa depan yang penuh dengan sejahtera. Ya, coba kita lihat dalam Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11. Ayat ini sering kita sudah baca, tapi kita akan baca kembali ayat ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, Allah sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan. Allah sudah merancangkan bagi kita semua yang percaya kepadanya masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, supaya apa? Anak-anaknya yang berharap kepadanya boleh digiring, dibawa, diarahkan kepada rencana Allah untuk masa depan yang penuh harapan. Supaya kita sampai di sana. Dia merindukan kita sampai di situ. Sebab Allah merancangkan itu bagi saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Allah sudah menetapkan jalan hidup umatnya. Ya, menuju kepada masa depan yang penuh harapan, kata ayat ini. Menuju kepada masa depan yang cemerlang. Haleluya. Hari-hari ini ya, situasi keadaan baik di negara kita Indonesia maupun di seluruh bumi ini ya, di negara-negara yang lain. Saat-saat ini situasi yang mungkin semua merasa tidak nyaman. Ya, situasi yang mengkhawatirkan, situasi yang menakutkan, situasi yang mungkin membuat banyak orang menjadi takut dan khawatir. Sebab dengan adanya virus ya, yang kita mengerti bagaimana dikatakan virus corona itu ya, berapa yang sudah terjangkit, yang sudah positif, berapa yang sudah meninggal dan sebagainya. Satu keadaan yang mungkin membawa banyak orang merasa khawatir dan takut. Belum lagi berbicara tentang perekonomian. Seringkali kita juga mendengar berita-berita ya, ada yang di PHK. Sempat saya baca sepintas bagaimana orang ini di PHK, udah pulang ke rumah ya, masih ditolak lagi sama rakyat yang ada di situ, di daerahnya.
Bapaknya sampai menjual babi atau apa ya untuk biaya anaknya supaya pulang dari Jakarta karena di PHK. Saudara, itu situasi yang menyedihkan. Situasi yang mungkin menakutkan banyak orang. Tetapi apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita akan terbawa dengan arus yang seperti ini? Sepertinya kita tidak punya harapan bahwa masa depan kita akan penuh harapan. Allah merancangkan masa depan yang penuh harapan kepada saya dan saudara. Ada harapan di dalam Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, ya, sebab saya yakin firman Allah tadi kita sudah baca. Bahwa Yesus berkata, siapa yang mencari dengan sungguh-sungguh, dia akan dapatkan. Haleluya. Siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan. Ini janji Allah. Biarlah kita mau belajar berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa, saudara. Tapi mari kita taruh harap ini kepada Dia yang menyediakan bagi saya dan saudara masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh damai sejahtera. Masa depan yang penuh sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, dalam Amsal Sulaiman kita akan melihat pasal yang keempat. Amsal Sulaiman 4 ayat yang ke-18. Amsal Sulaiman 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat ini menjadikan satu kekuatan bagi saya dan saudara. Ya, di tengah-tengah situasi yang menakutkan, kondisi situasi negara kita yang mengkhawatirkan. Ayat ini berkata, jalan orang benar, ya, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tidak dikatakan tambah suram, tambah gelap. Tapi dikatakan semakin terang. Makin terang. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, ini janji Allah. Allah menetapkan umatnya. Ya, jalan hidup. Ya, yang penuh dengan masa depan yang cemerlang. Tambah terang hidup orang benar. Jadi berarti saudara, kalau kita ingin hidup kita semakin terang, ya, seperti rembang tengah hari dikatakan, semakin terang dan tambah terang. Ayat ini berkata, kita harus hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, saya yakin hidup kita akan semakin terang. Haleluya, haleluya. Orang boleh berkata, sulit untuk melihat hal yang terang dalam kondisi seperti ini. Masa depan sepertinya suram. Tetapi Paulus mengimani bahwa masa depan bagi dia adalah hal yang lebih baik dari yang dia alami sekarang. Bahwa ada sesuatu yang kita akan alami bersama Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu berfokus ke masa depan. Bukan berarti kita tidak mengerjakan sesuatu hari-hari ini, ya. Tadi saya sudah katakan orang yang berhenti berpikir pun bisa menimbulkan kepikunan dan sebagainya. Orang yang mungkin sudah nggak mau bekerja lama-lama ya mempengaruhi saudara. Mau kerja lagi udah malas, mau kerja lagi udah semua ototnya udah keras, ya. Karena berpikir udahlah nggak akan lebih baik di depan. Salah, ya. Tetapi kita punya harapan. Kita berfokus ke depan. Kita mengarahkan. Paulus berkata, aku berlari bukan santai. Tapi makin berlari. Haleluya. Makin mungkin konsentrasi lagi ke depan. Untuk mencapai hadiah itu dikatakan. Seperti orang sedang berlomba. Supaya kita boleh mencapai hadiah yang sudah ditentukan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Ya, kalau kita berfokus kepada masa depan, ya, kita akan menggunakan seluruh hidup kita, ya, untuk masa depan
ya. Kita akan berfokus, kita akan menggerakkan seluruh hidup kita untuk masa depan. Saya yakin kalau kita mengerti bahwa masa depan di dalam Yesus, masa depan yang penuh harapan, masa depan di dalam Yesus adalah masa depan yang akan membawa kita ke surga. Ya, itu tujuan hidup kita. Mari kita fokuskan hidup ini. Mari kita berikan seluruh konsentrasi kita, ya, untuk hal-hal ini. Karena kita tahu, ya, kita yakin bahwa sesudah kehidupan ini, ya, ada kematian dan dikatakan seperti khotbah saya di Paskah, ya, ada kebangkitan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau Yesus sudah dibangkitkan, berarti orang percaya juga akan dibangkitkan. Dan kita disediakan sorga oleh Yesus yang sekarang sudah kembali ke sorga. Puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Firman Allah sederhana, tetapi kiranya Roh Kudus boleh bekerja bersama-sama dengan firman-Nya, menguatkan, memberikan kita kekuatan dan sukacita. Mari saudara, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Kita akan nyanyikan sebuah pujian sungguh besar, ya, setia. Haleluya. kasih, kami yakin saat ini kami punya kesempatan kembali untuk bisa beribadah kepada Tuhan.
Kami mau gunakan kesempatan yang ada dengan baik. Karena kami yakin Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sekalipun kami berjauhan satu sama lain. Tetapi tatkala kami mau datang kepada Tuhan, kami mau bertemu dengan Engkau, Engkau akan menemui kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap jemaat yang ada saat ini yang sedang beribadah. Turunkanlah berkat-Mu di atas mereka. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Sakit penyakit apapun yang mereka alami, Engkau jamah. Kalau ada yang kesukaran keuangan, ada masalah dalam pekerjaan, dalam usahanya, oh Tuhan, Engkau tolong dalam nama Yesus. Baik yang sedang mengandung, Engkau juga tolong. Biarlah ibu bersama janinnya sehat, tetap dilindungi Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Tuhan kaum lansia yang ada. Tuhan kiranya jagai mereka juga. Berikan mereka kesehatan. Berilah mereka tetap sehat, dijaga dan dilindungi oleh Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa baik dari anak-anak sekolah minggu sampai seluruh usia yang ada. Semua ada disertai oleh Tuhan. Semua dilindungi oleh Allah. Dijauhkan dari penyakit apapun, virus-virus yang mengganggu dalam nama Yesus. Engkau tolong Tuhan. Baik yang sedang, oh Tuhan, bertugas, para dokter-dokter yang ada, oh perawat-perawat dan semua tim yang bekerja. Tuhan tolong lindungi mereka. Hamba juga berdoa untuk saudara Bapak Obed Tuhan. Kiranya Tuhan jagai dia juga di Palembang. Engkau juga lindungi dia. Tuhan, Engkau sanggup melindungi. Dan Engkau juga memberikan kesehatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, seluruh aparat negara. Dari Bapak RT, RW, lurah, camat, biarlah semua Tuhan berikan mereka juga, oh Tuhan, kesehatan, berikan mereka kesanggupan untuk bekerja, biarlah mereka juga diberi hikmat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat, seluruh keluarga jemaat, seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada di seluruh bumi ini. Hamba-hamba Tuhan, keluarga hamba-hamba Tuhan, bahkan juga Tuhan, hamba juga berdoa seluruh, oh Tuhan, bangsa Indonesia, baik juga seluruh bumi ini, semua dilindungi dan dijaga oleh Allah. Yang sakit Engkau jamah, yang sedang berbaring di rumah sakit Engkau jamah dalam nama Yesus, yang berduka Engkau hiburkan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati mereka semua Tuhan, berikan mereka kesehatan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur sebab Engkau sudah mendengar semua doa-doa kami. Sebab kami yakin doa yang kami naikkan kepadamu tidak akan menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk ibadah yang sederhana. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra tunggal Allah, dan penyertaan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati.